Dan pemirsa, untuk memantau persiapan pendaftaran paslon Amin ke KPU nanti, kami langsung ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV di sejumlah titik. Namun kita ke DPP Partai Nasdem terlebih dahulu. Sudah ada rekan Marcelina Tumundo di sana. Marcel, selamat pagi. Informasinya, seluruh tim paslon Amin akan bersama-sama berangkat ke KPU dari DPP Partai Nasdem. Apa saja rangkaian acara nanti, Marcel? Bisa Anda jelaskan? Selamat pagi Reno, betul sekali bahwa nantinya seluruh partai politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama dengan paslon itu sendiri baik Anies dan Muhaimin ini akan berkumpul di Nasdem Tower. Ini menjadi titik kumpul terakhir sebelum nantinya rombongan Koalisi Perubahan akan bersama-sama ke KPU melakukan pendaftaran Capres dan Cawapres. Secara garis besar agenda menyambut serta persiapan mengantarkan ke KPU di Nasdem Tower ini dibagi ke dua titik. Yang pertama adalah di dalam ballroom dan yang kedua adalah di area luar, baik itu di lobi Nasdem Tower ataupun di jalan. Saya akan tunjukkan situasinya di Jalan RP Suroso ini sudah dipadati ramai sekali dengan para pendukung simpatisan Amin, baik itu dari kader ketiga partai politik maupun dari simpul-simpul relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, yang saat ini sedang Anda saksikan adalah barisan dari UMKM. Anda bisa lihat ada gerobak-gerobak makanan dan juga minuman. Ini adalah yang dikumpulkan oleh para relawan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi UMKM ini sengaja didatangkan, ditempatkan di depan Nasdem Tower untuk nantinya bisa menjamu kedatangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selain itu juga tentunya ditambah dengan adanya spontanitas dari para pedagang kaki lima setempat, sehingga ini bisa dikatakan juga dapat menggerakkan adanya perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya penyambutan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebelum mereka berangkat ke KPU. Selain itu saya juga akan tunjukkan di sini ada yang juga menarik adalah telah terparkir mobil-mobil safari di depan Nasdem Tower. Ini nantinya mobil yang akan digunakan oleh rombongan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama dengan para ketua umum partai politik untuk menuju ke kantor KPU RI. Dan juga di depan Nasdem Tower, Anda bisa saksikan juga dipasang ada dua layar yang cukup besar. Ini agar nantinya masyarakat sekitar, baik itu yang standby berada untuk menyambut kedatangan Amin, ataupun yang sekedar melewati area Nasdem Tower bisa turut menyaksikan bagaimana berjalannya prosesi menghantar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menuju KPU RI. Dan sekarang saya akan coba menyeberang untuk masuk ke Nasdem Tower. Kita akan lihat bagaimana persiapan di dalam. Ini kalau dilihat sejak gerbang utama sudah disambut oleh personil dari Garda ataupun Baret dari Partai Nasdem dan juga digelar karpet merah. Ini menjadi titik awal untuk menyambut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama dengan partai-partai politik koalisi. Ini sudah disiapkan sejak pagi tadi, bahkan Reno dan pemirsa sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat ini sudah siap semuanya dengan posisi masing-masing, dengan tugas masing-masing untuk bisa melakukan penyambutan. Kita bisa tunjukkan sampai ujung dari lobi kantor DPP Partai Nasdem. Dan masih di area lobi juga ada mobil-mobil safari yang sudah terparkir. Jadi totalnya ini ada 9 mobil, Reno dan pemirsa, yang nanti akan digunakan. Mobil pertama akan dinaiki oleh pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dilanjutkan dengan mobil kedua diisi oleh para ketua umum ataupun presiden dari partai politik dan juga jajaran petinggi dari setiap partai politik. Dan untuk mengetahui selengkapnya, Reno dan pemirsa, terkait dengan persiapan untuk mengantar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke KPU, saya akan berbincang bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Bekiansyah. Bang Charles, ini sudah ramai. Selamat pagi, Bang Charles. Semangat.
Semangat ya. Sudah ramai sekali yang akan mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke KPU. Jadi nanti apa agendanya selain yang di luar sini, agenda di dalam apa yang akan menjadi persiapan? Baik, tadi pagi kita udah lihat dini hari tadi dimulai di Rumah Waketum, doa bersama. Kemudian kita tahu juga Pak Anies sudah dengan Caimin sudah berkunjung ke PKS, sebentar lagi masuk ke PKB. Dan diperkirakan jam 7 pagi ini Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar akan datang ke Nasdem Tower bersama dengan keluarganya, bersama dengan ketua umum partai lainnya, dan tentunya juga dengan Presiden PKS. Sudah ada karpet merah yang disiapkan, sudah ada pasukan, sudah ada UMKM. Ini adalah pesta rakyat, ini adalah pesta kita semua, ini adalah kesukaan kita semua bahwa pasangan ini di hari pertama, di jam pertama akan mendaftarkan diri mereka ke KPU. Minta doa restunya buat pasangan ini agar lancar acara hari ini. Dan mohon maaf kalau nanti agenda-agenda ini membuat jalan seputaran Menteng dan sampai ke Imam Bonjol akan tersendat dan lain-lain. Karena diperkirakan mungkin hampir 100.000 orang. Ini sebenarnya kita juga nggak ngundang sampai 100.000 orang. Dan itu bukan undangan. Ini simpatisan, ini orang-orang yang memang cinta dengan pasangan ini dan yang akan cinta pada pasangan ini. Tadi sudah sempat Anda singgung, Amin menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan ke KPU. Dan kalau kita lihat dari deklarasi juga bisa dikatakan yang pertama mendeklarasikan kemarin ya di Surabaya. Ini apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan dari gerak cepat Koalisi Perubahan dan Amin? Ini jangan-jangan tanda-tanda ya. Deklarasinya pertama, pendaftarannya pertama, dan mudah-mudahan dalam pemilihan ini kita juga menjadi yang terbaik di antara yang terbaik yang ada. Nah, Marcel, kita juga pengen sampaikan, nanti rombongan ini akan hadir, Pak Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kemudian langsung ke ballroom. Di ballroom Nasdem Tower ini nanti akan ada pidato dari Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian sambutan dari Pak Anies, dan kemudian doa bersama. Nah, doa bersama saya perlu kasih garis bawah sedikit ya. Nanti seluruh agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu akan hadir di sini. Nah, ini soal apa? Kalau soal masalah doa dan pentingnya kita semua, bahwa Indonesia adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga. Selain nama-nama dari setiap partai politik yang nanti akan datang ke KPU sesuai dengan aturan yang sudah diatur secara teknis, nanti siapa saja yang bisa dan diperbolehkan untuk mengantar pasangan Amin ke KPU? Coba kita lihat nih, ini mobil-mobil yang udah disiapkan. Ini di mobil pertama nanti ada pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian di mobil yang kedua nanti ada para ketua umum, ada Pak Surya Paloh, ada Presiden PKS dan Wakil Ketua Umum PKB, mewakil ketua umumnya yang memang menjadi calon wakil presiden. Di barisan ketiga dan keempat, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Dan tepat nanti diperkirakan setelah LO pasangan ini menyatakan sudah siap, maka kita akan berangkat dan diperkirakan mereka akan berangkat pada jam 8 pagi ini. Ya. Kalau kita melihat yang sudah konfirmasi ke KPU ini kan ada 2 pendaftaran pasangan calon hari ini dan waktunya tidak berbeda jauh. Apakah kemudian ada koordinasi secara teknis supaya nanti tidak ada bentrokan di jalan dan semua prosesnya berjalan dengan mulus? Enggak lah, ini semuanya adalah kegembiraan kita mulai. Saya yakin pasangan kami maupun pasangan hari ini juga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD juga akan mendaftarkan. Saya pikir kita udah punya kedewasaan berpolitik yang luar biasa. Indonesia membuktikan nanti di dunia internasional boleh berbeda, tetapi tetap dalam sebuah ritme ya, dalam suasana kegembiraan yang luar biasa nantinya. Baik. Terima kasih Bang Charles telah menyampaikan bagaimana rangkaian acara untuk hari ini sebelum mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke KPU RI. Jadi seperti itu kira-kira Reno dan pemirsa, kita masih menantikan kedatangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena kalau berdasarkan rundown yang telah disusun setelah mereka bertolak dari kantor DPP PKS, mereka akan ke kantor DPP PKB terlebih dahulu dan setelah itu baru akan sampai di Nasdem Tower sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prosesinya tidak akan lama, hanya sekitar setengah jam paling lama.
untuk melakukan rangkaian yang berada di dalam ballroom seperti tadi disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem bahwa rangkaian di ballroom adalah doa bersama, kemudian mendengarkan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sekaligus juga pidato dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita nantikan bersama kedatangan dan juga dimulainya prosesi di Nasdem Tower ini. Reno. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda pagi hari ini. Nanti kami akan kembali ke Anda ketika pasangan Amin sudah tiba di Nasdem Tower di kawasan Gondang Dia. Pemirsa, sementara itu kita akan saksikan visual terkini di sekitaran kawasan gedung KPU RI. Kita lihat di situ simpatisan, relawan, pendukung dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta dari ketiga partai politik pengusung pasangan Amin, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB ini sudah tiba. Bahkan informasi yang kami dapatkan kemarin sempat dikatakan oleh juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, kurang lebih ada 20.000 orang yang akan berada di luar gedung KPU RI untuk mengawal dan juga mengantarkan pasangan Amin ini mendaftarkan diri di KPU RI pada hari ini, agendanya sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Di situ kita lihat ramai sekali yang membawa, banyak sekali yang membawa bendera partai, 3 partai politik pengusung, kemudian ada bendera merah putih. Ini bisa dimaknai sebagai salah satu bahwa meskipun ini adalah berasal atau berlatar belakang dari partai yang berbeda, tetapi muaranya adalah satu, yaitu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kita tinggal menunggu waktu saja untuk menanti kedatangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di KPU RI. Namun sebelumnya masih perjalanan ke DPP PKB, kemudian masih menuju ke kantor Nasdem Tower di kawasan Gondang Dia, baru menuju ke KPU RI. Dan pemirsa, pada pagi hari ini saya juga sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh anggota Dewan Redaksi Media Group. Ada Kang Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Reno. Luar biasa kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat yang dari pagi semula tadi dibangun dari suasana yang kekeluargaan, kemudian keagamaan juga, dan semakin kesini semakin terlihat nasionalismenya begitu. Jadi ini suatu hal yang berunutan. Kang Ade, apa komentar Anda? Ya, ini pertama kita harus apresiasi ya, bahwa pendaftaran hari ini akan kita mulai dan hari ini akan diawali oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan ini menandakan bahwa antusiasme calon ini mengawali pendaftaran, kemudian diikuti oleh para pendukung. Nah ini kan bisa membangkitkan antusiasme publik juga bahwa kita akan mengawali pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi 5 tahunan ini akan dimulai dengan pendaftaran pada hari ini. Akan ada 2 pasang calon yang akan daftar hari ini. Pertama pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Demikian. Oke. Nah, kita menuju momen pendaftaran di KPU RI ini juga bukan tanpa drama ya. Awalnya semula ada 19 Oktober sampai 25 November, kemudian muncul 2 opsi tanggal, 19-25 Oktober atau belasan Oktober begitulah. Tapi yang kemudian dipilih adalah di tanggal hari ini, 19 sampai dengan 25 Oktober. Tapi ada satu yang menarik, Kang Ade, hanya Pak Prabowo ini yang belum menentukan figur cawapresnya, dan bisa dikatakan dari pihak Gerindra mengatakan bisa saja ini diumumkan pada saat pendaftaran begitu. Ini bagaimana Kang Ade mengomentari hal ini? Iya, menurut saya momentum pendaftaran di awal ini sangat penting sekali ya. Ini kan untuk meyakinkan pemilih juga bahwa mereka adalah pasangan yang sangat siap untuk berlaga dalam kontestasi Pilpres ya. Dan ini menurut saya koalisi gemuk yang ada pada koalisi Prabowo, ada 8 partai, itu bukan jaminan lebih cepat lagi pengambilan keputusan. Akan banyak kemungkinan di situ tarikan-tarikan kepentingan karena masing-masing mencalonkan jagonya dari partai-partai besar di sana. Jadi semakin besar partai semakin besar juga tarikan itu. Jadi ini saya kira sangat tidak mudah. Dan koalisi Prabowo ini kan dramanya cukup lumayan kencang juga ya. Terakhir misalnya bagaimana Gibran disebut-sebut ya, digadang-gadang untuk menjadi pendampingnya Prabowo pasca putusan MK yang kontroversi itu. Jadi ini menurut saya adalah pasangan yang bisa memunculkan antusiasme publik ya.
bahwa mereka yang sangat siap gitu untuk memasuki kontestasi ini. Nah, tadi di awal ketika saya memulai siaran breaking news ini, Kang Ade, saya mengawali dengan sebuah fakta rangkaian peristiwa bahwa Anies Baswedan adalah figur capres yang pertama kali dideklarasikan. Kemudian pasangan Anies Muhaimin juga pasangan baca pres yang pertama kali dideklarasikan. Hari ini pasangan Anies dan Muhaimin juga pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Apakah ini bisa dimaknai bahwa sebetulnya koalisi inilah, Koalisi Perubahan untuk Persatuan inilah yang bisa dikatakan paling siap untuk menyongsong Pilpres 2024? Ya, koalisi Amin ini adalah koalisi yang memang semangat perubahannya tinggi ya. Ketika kita memakai prinsip perubahan, maka pergerakan harus cepat juga seperti itu. Tapi yang patut dicatat dari pasangan Amin ini ada soal kemandirian ya, kemandirian pengambilan keputusan. Ya. Jadi kemandirian pengambilan keputusan tidak tengok kanan kiri, kemudian juga tidak minta petunjuk istana seperti itu. Dan ini menurut saya pasangan yang memang secara sistematis, kemudian juga bagaimana kalau kita lihat dari beberapa dukungan massa ketika sosialisasi mereka sangat berhasil ya, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, bagaimana membangun simpati masyarakat untuk mendukung pasangan Amin ini. Dengan kata lain, Kang Ade mencoba mengatakan bahwa pasangan Amin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini adalah paling bebas dari sandra dalam tanda kutip kepentingan? Ya betul. Kalau saya lihat dari tiga partai ini, Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai PKB, ini ada tiga partai yang memang siap dengan segala konsekuensi untuk maju dalam kontestasi. Mereka mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita tahu bahwa dua tokoh ini pernah diperiksa di KPK beberapa kali, dan ini juga menunjukkan kesan ada politisasi yang dilakukan oleh KPK. Tetapi pemeriksaan di KPK ini tidak menyulitkan publik. Politisasi sekaligus ketakutan, kan? Bisa dimaknai ya, begitu? Boleh jadi seperti itu, kan ada berbagai analisis juga mengatakan itu. Dan ini berbagai upaya instrumen dilakukan untuk menghadang pasangan Amin. Tetapi justru politisasi hukum seperti itu yang dikenakan pada pasangan Amin justru memunculkan simpati publik ya. Bahwa ketika tekanan yang besar, inilah mereka yang pilihan mereka ini kepada Amin yang sebenarnya seperti itu. Kemudian yang lain misalnya kalau kita lihat dari bagaimana penghadangan ya, ketika mereka melakukan sosialisasi, ini juga membuktikan ada pihak-pihak tertentu yang memang ketakutan dengan pasangan Amin ini. Betul. Nah, justru ketika penghadangan ini muncul di mana-mana, malah H-1 sebuah kegiatan ditiadakan misalnya dengan alasan macam-macam gitu, ini justru akan semakin menguatkan tekad para pendukung ya. Ini sedang menyinggung kasus di Bandung ya? Bandung, kemudian juga di Bekasi dan di mana-mana. Ini kan penghadangan banyak, kemudian betul. juga di Aceh dan sebagainya. Kemudian misalnya munculnya spanduk bahwa Anies Baswedan ini adalah tokoh politisasi identitas misalnya, politisasi agama misalnya. Nah ini kan tidak menyurutkan mental dari para pendukung untuk memenangkan pasangan Amin ini. Yang lain misalnya pernyataan dari Menteri Agama ya, Gus Yakut misalnya. Ini kan beberapa kali juga menyindir Anies Baswedan gitu. Nah ini kan misalnya di awal dia mengatakan bahwa memilih pasangan ini adalah bid'ah. Bid'ah ini dalam konteks agama sangat serius sekali gitu loh. Nah, tetapi ini kemudian tidak menyurutkan bagaimana masyarakat mendukung pasangan Amin ya. Oke, baik. Ini yang kita saksikan juga, Kang Ade, kita sambil melihat bagaimana suasana terkini di KPU RI, yang di sisi yang kiri ya. Bagaimana keramaian di sana, kemudian di sisi yang kita saksikan saat ini adalah kita lihat Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, Kemudian Wakil Ketua Umum ada Ahmad Ali di sana sedang berkumpul. Ini bisa dikatakan sarapan bersama lah ya, Kang Ade, untuk betul. Menyambut kedatangan sebelum nantinya pasangan Anies Muhaimin tiba di Nasdem Tower bersama juga dengan rombongan dari PKS dan juga PKB. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Mekiansyah, bahwa nanti di Nasdem Tower akan ada dua lokus atau dua lokasi acara. Yang pertama adalah di sisi dalam, yang ini tepatnya di wilayah ballroom dari Nasdem Tower, dan di situ nanti salah satu agendanya adalah doa bersama. Dan uniknya tadi disampaikan oleh Charles Mekiansyah, di ballroom Nasdem Tower akan dilakukan doa lintas agama. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Ini suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Partai Nasdem bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian apapun latar belakangnya tetap muaranya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kang Ade, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita melihat bahwa tadi Anda katakan pasangan Anies Muhaimin sering sekali atau banyak sekali mendapatkan hadangan-hadangan. Padahal sebetulnya kita berbicara realita ya. Ini kita berbicara realita
hasil survei selalu menempatkan Anies Muhaimin sebagai yang paling akhir di belakang Prabowo dan Ganjar. Tapi kalau memang itu yang paling akhir, tapi mengapa harus ada hadangan-hadangan, kemudian ada upaya-upaya politisasi, seakan menandakan ada ketakutan, ada hal lain sebetulnya disembunyikan di situ. Kang Ade bagaimana merespon hal ini? Ya, saya kira ternyata memang pihak-pihak tertentu memandang bahwa survei itu mungkin bukan segalanya ya. Survei belum menunjukkan sesuatu yang real ya. Kalau kita lihat dari beberapa sosialisasi misalnya ketika di Makassar, kemudian Sidoarjo, Malang, ini kan luar biasa jutaan masyarakat. Betul. Seperti itu. Nah, survei ini memang survei memiliki metodenya sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di masyarakat, sosialisasi itu kan tumpah ruah masyarakat. Betul. Nah, inilah yang justru ketakutan itu muncul dari pihak-pihak tertentu ya. Bagaimana kemudian katakanlah diganggu ya pasangan Amin ini untuk melakukan sosialisasi. Dan ini boleh jadi ketika nanti memasuki masa kampanye ini akan lebih keras lagi. Anda tantangan. Memprediksi begitu? Ya, saya kira iya. Saya kira iya. Karena yang namanya strategi politik pihak-pihak tertentu boleh jadi akan menghalalkan segala cara bagaimana kemudian mematahkan pergerakan lawan gitu. Segala cara akan dilakukan. Jadi saya kira kita harus waspada ya. Waspada bagaimana ketika nanti masa kampanye yang notabene waktunya sangat singkat. Ini boleh jadi pihak tertentu akan melakukan segala cara untuk katakanlah menghadang Amin atau mengempeskan Amin gitu kan. Misalnya dengan ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, dan kemudian stigma-stigma tertentu. Jadi saya kira dari tim Amin mesti waspada juga. Betul. Mesti dilakukan mitigasi bagaimana mengantisipasi serangan-serangan dari pihak lawan atau pihak tertentu yang tidak menghendaki pasangan Amin ini semakin membesar nantinya. Jadi mesti terutama di area media sosial ya. Baik. Cyber ini. Kang Ade, kita melihat bahwa ini pasangan Anies Muhaimin sudah tiba di DPP PKB pukul 6:57 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tadi sempat berada di DPP PKS. Kita lihat kedatangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti yang disampaikan oleh rekan Valencia Melvinci tadi pada saat bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara di DPP PKB, pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami muliakan, selamat datang kami ucapkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Hadirin yang kami muliakan, doa adalah penangkal takdir, dimunajatkan untuk perubahan. Kita di sini semua telah hadir, rapatkan barisan, raih kemenangan. Untuk itu mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram pertama Kiai Haji Mizan Bazari dari Pondok Pesantren Suhulul Huda, Madiun, Jawa Timur. Allah yahdina wa yaksif kurbatana wa yakdi hajatina khususan fi hajatina. Amin. Bismillahil asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ya ilahana ya Allah. Ya Allah ya Allah. Auqifna ya Allah wa auqifi Anies Baswedan wa Muhaimin Iskandar ya ilahana ya Allah. Mauqifal izzi wal kamal. Mauqifal izzi wal kamal. Mauqifal izzi wal kamal. Wal bahjati wal jalal hatta la najita fihina darratan wa la daqiqatan illa waqad raziyaha min izzi ma yamna'uha min ad-dhulli li ghairi hatta nusahida dullaman siwa nabi izzatika mu'ayyatan bi raqiqati min ar-rabbi yakhda'u lana biha kulla syaitanir marid wa jabbarin anid wa abqi alaina dillal ubudiyah
Baqa yabsutu lisana al-i'tiraf wa yaqbidu lisana da'wah innaka antal azizul jabbar mutakabbirul qahar wa qul alhamdulillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya pembacaan doa yang kedua akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zamzam Mahruz dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan falyatafadhal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman. Al-Mas'al jam'an hadza jam'an marhuman ya Allah. Al-Maj'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Al-Maj'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kumandang azan, kami mohon Bapak akan sedikit mundur. Mari kita iringi perjalanan pendaftaran kita untuk meraih kemenangan dengan kumandang azan yang akan dikumandangkan oleh sahabat Tommy Kurniawan, kemudian Lukmanul Hakim dan Nasim Khan serta Heru Widodo. Kepadanya kami persilahkan.